Orang-orang yang mudah terhasut, mudah menghasut, perilaku hipokrit yang gampang mencari bahan apa saja untuk menyerang siapa saja. Dan mari kita sebut nama Ade Armando, Denny Siregar, Rudy S. Kamri. Kita tahu pekerjaan mereka adalah buzzer, tapi menyebarkan lagi kebencian rasialis dengan kata-kata sok moralis, serta menyerang pribadi orang hanya karena orang itu mengucapkan doa adalah cara mencari uang yang hina. Saatnya untuk mengembalikan nama baik kata akal sehat dari pencemaran para penjilat. Kita telah mengalami masa yang traumatis, masa ketika kebencian atas etnis Tionghoa telah memakan banyak korban jiwa. Tapi kita juga belajar untuk memperbaikinya, terutama di masa pandemi ini, ketika kita sedang menyalakan api solidaritas tanpa diganggu prasangka dan kecurigaan. Benar ucapan Morgan Freeman, cara menghentikan rasialisme adalah berhenti membicarakannya. Tapi tidak bagi para buzzer itu. Mereka menggunakan fakta begitu besarnya aksi filantropi dari kalangan Tionghoa untuk menyerang orang muslim dan pribumi sebagai orang feodal dan pembenci. Apa yang bermakna dari ucapan mereka selain mengobarkan lagi diskriminasi yang telah kita lupakan? Juga tanpa dasar mereka menyerang Bapak SBY. Apa yang salah dengan berdoa? Apakah dengan berdoa berarti orang tidak pernah berbuat apa-apa? Pada periode kepresidenannya, SBY memilih kebijakan dengan menjalankan program pro rakyat, bantuan kepada warga baik tunai dan subsidi di hampir semua sektor. Dan ada jutaan orang yang terbantu dan berdaya karenanya. Lalu tiba-tiba ada orang yang mencemoohnya dengan tuduhan hanya bisa berdoa saja. Bahkan kalaupun SBY bukan siapa-siapa, itu adalah kekejaman pada pribadi orang. Kita tahu para oligarki telah membayar ribuan buzzer untuk menghadapi kritik terhadap pemerintahannya saat ini. Dan cara mudah mendemoralisasi kritik itu adalah membuat tuduhan Islam radikalis. Kami menyebut mereka buzzer challenge, meskipun kata itu tak cukup mewakili perilaku orang-orang ini. Salam dari kami, kader Partai Demokrat. Di awal pandemi, ketika pemerintah masih membuat guyonan tentang virus corona, banyak epidemiolog yang memperingatkan agar kita siaga satu menghadapi badai ini. Tapi suara mereka telah dikacaukan oleh para buzzer. Dan itu bukan sekali terjadi. Berulang kali para saintis kita bersuara. Berkali-kali pula para buzzer ini membunuh suara itu. Akibatnya, lalailah kita. Dan terjadilah malapetaka itu. Dengan lonjakan kasus dan kematian COVID-19 serta lumpuhnya fasilitas kesehatan kita, Indonesia kini menjadi negara yang paling menakutkan di dunia. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Inilah saatnya untuk melawan buzzer oligarki yang brutal dan berbahaya. Salah satu bukti kritik warga yang telah menyelamatkan pemerintah adalah kerasnya penolakan terhadap komersialisasi vaksin. Hingga proyek ini ditunda, mudah-mudahan dibatalkan. Dan selamatlah pemerintahan ini dari rezim yang memperjualbelikan kemanusiaan. Meskipun kita tahu, para buzzer ini bukan tidak bekerja untuk memuluskan rencana itu, tapi desakan publik terlalu keras untuk melawan mereka. Namun bukan berarti mereka tidak pernah menuai kesuksesan. Mereka adalah skuad yang ikut mengegolkan berbagai kontroversi di era pemerintahan ini. Undang-undang Ciptaker, Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, persekongkolan pembunuhan KPK, utang negara yang ugal-ugalan, serbuan tenaga kerja asing, dan yang terakhir, berbagai langkah keliru yang terbukti gagal dalam mengatasi pandemi. Tugas para buzzer ini jelas menghalau protes dan meredam penolakan warga negara. Bukan hal yang sulit untuk tahu bagaimana ganasnya para buzzer ini bekerja. Jika ada tokoh yang kritis pada pemerintah, maka gerombolannya sporadis berkerumun. Mereka menghardik, memfitnah, dan apapun yang membuat jera. Bahkan mereka tak segan melakukan serangan siber, meretas HP, merampas akun. Sudah terlalu banyak kerusakan yang mereka buat oleh para buzzer ini. Dan dalam situasi pandemi seperti ini, ketika mereka mengganggu kebutuhan yang warga atas percakapan publik yang sehat, mereka inilah orang-orang yang membahayakan Indonesia kita. Salam dari kami, kader Partai Demokrat. Kita bersyukur negeri ini tidak kekurangan orang terpercaya yang memberikan kita perspektif yang jernih tentang keadaan bangsa ini. Orang yang tidak tega untuk diam ketika negara sedang membahayakan nyawa dan menanam kebangkrutan. Dan mereka dari berbagai kalangan, dari yang paling senior hingga remaja usia belasan. Namun lihatlah cara penguasa memperlakukan mereka.
bukannya mengajak baku kata untuk menguji kebenaran, tapi justru membayar orang-orang yang hanya berkata kasar dan hal hina yang tak mungkin kita utarakan. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Betapa memalukan cara oligarki menghadapi kritik dan oposisi. Rezim ini memang tidak melakukan pembungkaman, dan memang tidak mungkin dilakukan, tapi mereka melakukan apa saja agar orang berhenti berbicara. Sebab itu, untuk kalian yang ditugaskan menyerang Partai Demokrat, seperti Denny Siregar, Muni Wakil Menteri Ari Setiadi, politisi PDIP Ruhut Sitompul, dan Dewi Tanjung, dan beberapa nama lagi yang saya lupa namanya. Kami tahu kalian cuma cari duit dan menjilat demi cari posisi yang kalian tidak dapat itu. Tapi jangan hinakan lidah kalian, sebab betapa sedih ibu yang mendidik lidah itu. Kalian boleh menyerang Ibas, Andi Arief, dan Rahlan Nasidik. Mereka orang yang mendedikasikan diri sebagai aktivis, politisi, dan petarung di dalam demokrasi. Tapi jangan dong kalian menghina para guru, saintis, dan intelektual kita. Sangat tidak patut dan kurang ajar. Kami, Partai Demokrat, tidak terluka dengan ucapan mereka. Mereka terus mengulang cerita tentang Hambalang. Padahal kami sudah mengakui bahwa suatu masa kader kami melakukan korupsi dan telah diadili. Dan kami menerima hukuman itu. Pada pemilu 2014, rontok kepercayaan pemilih pada kami. Mereka mencaci kami, tidak mau bekerja dan biasanya bekerja saja. Loh, bukannya uang dan kekuasaan sudah kita amanahkan kepada tuan-tuan mereka? Dan tanggung jawab kami adalah untuk mengawasi. Kami juga pernah berkuasa. Tapi kami tahu cara menghormati oposisi sebagai bagian dari sehatnya demokrasi. Sebab itu, jika rezim ini ingin membela diri, kirimlah para pendebat. Jangan orang-orang seperti ini dan gerombolan itu. Sebab apa yang memalukan dari rezim ini akan dikenang oleh generasi nanti. Salam dari kami, kader Partai Demokrat.